Kali ini saya akan buat stok dendeng untuk anak saya. Kebetulan dia senang makan dendeng sapi ya. Dan ini buatnya juga tidak sering-sering kok, hanya pada saat-saat tertentu saja. Jadi mumpung ada yang jual daging sapi muda, makanya saya langsung juga terpikir untuk membuat stok dendeng. Ini dagingnya sekitar 2 kilo. Kalau saya sendiri tidak begitu suka makan daging ya, karena juga kolesterol sudah tidak bisa diajak kompromi kalau sering-sering makan daging. Nah, ini saya pilih daging sapi muda yang segar. Sebelum dipotong, saya masukkan ke dalam kulkas ya sebentar, dalam freezer, agar mempermudah saat mengiris daging. Kemudian, biasanya yang baik untuk daging dendeng ini yaitu bisa daging paha atau daging khas dalam atau luar. Lalu saat memotong daging ini, biasanya proses saat saya simpan di kulkas saya tidak cuci ya, karena ini mengakibatkan daging bisa berbau. Daging ini sebelum saya potong-potong atau saya iris-iris begini, saya cuci kondisi bulat-bulat begini sehingga dagingnya tidak berulang-ulang kita cuci. Setelah diiris-iris langsung kita masukkan pada air kelapa muda ya. Kita merebusnya dengan menggunakan air kelapa muda dengan metode 5 menit direbus, 30 menit didiamkan, kemudian 7 menit direbus kembali dan didiamkan sampai airnya dingin ya. Ini untuk menghemat gas sehingga proses merebusnya tidak terlalu lama. Saat merebus juga langsung saya bumbui dengan bawang merah, bawang putih, dan jahe. Kadang-kadang juga bawang merah ini di-skip ya, apalagi kalau tujuan kita untuk menyimpannya. Karena kalau hanya menggunakan bawang putih biasanya lebih tahan, lebih lama ya, tidak mempengaruhi aroma dari daging. Juga saat merebus saya masukkan garam. Ketika memasak, biasanya kalau memasak daging saya hanya menggunakan garam saja karena daging mengeluarkan micin alami. Nah, setelah direbus daging saya geprek seperti ini agar juga membuat daging semakin lembut dan ada crunchy-crunchy-nya saat digoreng ya. Biasanya juga ada dendeng ya, dendengnya di apa? Dendeng sale ya, dendeng sale. Dagingnya dikeringkan, diasap lalu dijadikan dendeng. Nah, ini dia. Ini sudah saya goreng, maaf saya tidak mau videoin saya saat proses menggorengnya. Lah, ini juga bumbunya udah saya langsung tumis. Bumbunya ini hanya cabai hijau dan bawang putih. Kebetulan bawang merah tidak saya masukkan lagi ya, karena udah saya kasih saat merebusnya. Ini cabenya sesuai selera ya. Minyaknya ini saya tidak terlalu banyak. Ini sesuai selera. Kalau bunda-bunda suka lebih berminyak, boleh menambah minyak gorengnya. Nah, dagingnya saya masukkan. Lalu saya aduk-aduk sampai bumbunya meresap ya. Cabenya juga tidak begitu karena ini saya campur cabai hijau dan sedikit cabai rawit ya. Sehingga tidak begitu pedas. Nah, ini udah saya aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Nah, setelah itu, setelah semua bumbunya merata, ini sudah bisa dinikmati. Dan ini tidak langsung habis dimakan ya, biasanya saya simpan untuk stok. Saya simpan di kulkas ya. Nah, ini dagingnya biasanya sebegini 20-25 ribu. Ini pun sudah termasuk tebal ya.
Biasanya yang saya beli lebih kecil lagi ukurannya ditambah dengan